Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini yaitu memberikan yang terbaik. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14, 16, dan 18 mengatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang yang rendah hati dan rela melayani bisa dipastikan orang itu akan selalu memberikan yang terbaik dari setiap apa yang dia lakukan ataupun yang dia perbuat. Sebaliknya, tanpa kerendahan hati dan kerelaan melayani, maka segala sesuatu itu tidak akan menghasilkan yang terbaik. Nah, Tuhan Yesus ini sudah memberikan teladan buat kita sebagai umat yang percaya bagaimana Dia sudah memberikan nyawanya dengan kerendahan hati dan kerelaannya supaya kita ini manusia boleh diselamatkan. Karena awalnya kita sebenarnya di dalam maut, tapi karena kebaikan Tuhan dan karena kerendahan hati Tuhan, Dia mau menyelamatkan kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga wajib, sesuai dengan firman Tuhan katakan, wajib memberikan nyawa kita buat saudara-saudara kita. Artinya kita harus memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Nah, ada beberapa poin penting yang bisa kita lakukan bagaimana kita harus memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Yang pertama yaitu menegur dengan kasih dan sabar. Artinya kalau saudara kita itu melakukan hal yang tidak benar, kita harus dengan sabar menegurnya, bukan dengan amarah ataupun dengan emosi. Nah, yang kedua yaitu membantu mendoakannya bila saudara kita mengalami suatu penyakit, sakit penyakit dan penderitaan pergumulannya. Ya, yang ketiga yaitu memberikan bantuan dengan sukarela dan sukacita dan tidak mengharapkan timbal balik. Dan selanjutnya yaitu menerima dia apa adanya. Artinya dalam setiap manusia ini kan ada kelemahannya, jadi kita menerima apapun kondisi kelemahannya dia. Dan yang selanjutnya menganggap orang lain itu lebih utama daripada kita, karena itulah esensi dari kerendahan hati sehingga kita mampu melakukan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada satu hal penting yang perlu kita teladani dari Tuhan Yesus, bagaimana Dia datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengasihi manusia. Jadi kita juga harus meneladani kasih Kristus ini. Kita tidak menghakimi saudara kita, tapi kita mengasihi saudara kita. Bagian Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Bagian kita memperoleh berkat damai sejahtera dan sukacita atas perbuatan kita. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.